Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tema mengenai perkembangan UMKM di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang tepatnya terdapat pada pasal 1 menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria badan usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudanul Firmansyah, NIM 934114919. Jenis-jenis UMKM ada 3, yaitu usaha kuliner, yaitu UMKM yang bergerak di bidang kuliner seperti menjual makanan maupun bahan baku pembuatan makanan. 2. Usaha fashion, yaitu UMKM yang bergerak di bidang fashion melingkupi penjualan dan pembuatan pakaian, alas kaki, topi, hingga aksesoris. UMKM di bidang agribisnis meliputi penjualan dari produksi pertanian serta perkebunan seperti pupuk, hasil tani, hasil kebun, dan bibit tanaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu karakteristik UMKM. Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Dan berikut ini merupakan karakteristik UMKM. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa diganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Yang keenam, biasanya perilaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang ketujuh, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Saya Ferdi Gunawan akan melanjutkan materi tentang perkembangan UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses peraturan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini, sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM, diantaranya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 MPR RI tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Kamis 15 Oktober 2015 pukul 20.32. Harap pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan instrumen dalam
Dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM, pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam 1 tahun terakhir. Pada pertengahan tahun 2014, pertumbuhan tahun kredit masih sebesar 16,65%, yang selanjutnya turun menjadi 11,6%, pada akhirnya turun pada 2014 dan 10,4% pada akhir semester 1 2015. Kecenderungan tersebut juga menjadi pada kredit usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang hanya tumbuh sebesar 9,2%. Pada akhir tahun 2015, kecenderungan perlambatan penyaluran kredit tentu saja terkait dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat khususnya kepada UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar bagi KUR. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Putra Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan mengenai e-commerce untuk perkembangan UMKM. Potensi pengguna internet dan media elektronik di Indonesia setiap waktunya terus meningkat, dan hal ini juga berdampak kepada pelaku usaha khususnya UMKM juga dapat meningkatkan produknya melalui e-commerce. Hasil dari produk yang ditawarkan melalui e-commerce juga mempunyai dampak yang positif terhadap perkembangan perekonomian di masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, produk yang dipromosikan melalui e-commerce tersebut akan lebih mudah dikenal kepada dunia dan mempermudah para unit usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menawarkan produknya. Penerapan e-commerce saat ini memfokuskan perdagangan melalui sarana internet yang nanti akan lebih mudah untuk mendekatkan produk kepada konsumen. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila terdapat tutur kata atau kesalahan dalam memberikan penjelasan, kami dari kelompok 9 memohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.